Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Batin. Di cerita kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisan Horror True Story. Untuk cerita yang saya bawakan yaitu berjudul Hantu Kampus. Dan sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung, silakan saja langsung kunjungi link atau langsung cari di Twitter Horror True Story. Khania, mahasiswi introvert yang terpaksa menjadi panitia ospek demi beasiswa, justru mengalami kejadian mistis yang membuatnya trauma hingga saat ini. Langsung saja mari kita simak cerita Hantu Kampus dari Horror True Story. Sebelum memulai ceritanya, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita ini. Rania, mahasiswi introvert semester 3, jurusan bahasa Inggris. Dara dan Tia, mahasiswi gaul dan terkenal di kampus bahasa dan sastra, jurusan bahasa Prancis. Mereka juga semester 3. Besti sejak masuk kuliah. Putri, mahasiswi pintar jurusan bahasa Mandarin semester 5, teman kos Rania. Kak Deni, ketua BEM semester 7, jurusan bahasa Indonesia. Kak Laras, sekretaris BEM semester 7, jurusan sastra Jawa, pacarnya Kak Deni. Randi, Paul, dan Andre semester 5, panitia kegiatan, satu jurusan dengan Putri. Sebenarnya ada banyak anggota panitia ospek saat peristiwa itu terjadi. Tapi, saya hanya menceritakan beberapa orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu. Juli 2012, di sebuah kampus bahasa dan sastra, dimulailah rekrutmen terbuka bagi siswa semester 3 sampai semester 7 untuk menjadi anggota panitia ospek. Penyambutan mahasiswa baru maba. Ospek di tahun 2022 lebih dikenal dengan sebutan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Tapi kisah ini terjadi tahun 2012. Jadi, saya akan menyebutnya ospek saja. Di lain kampus, tentu kegiatan ini berbeda penyebutannya. Pada intinya sama, kegiatan ini adalah penyambutan maba oleh kakak tingkatnya. Mirip dengan MOS, MPLS saat di SMA. Rania yang saat itu menjadi salah satu penerima beasiswa kampus full 4 tahun, wajib mengikuti banyak sekali kegiatan. Mulai dari lomba debat bahasa Inggris, lomba menyanyi bahasa Inggris, PKM, semacam ekstrakurikuler, teater bahasa Inggris, dan lain-lain, termasuk kegiatan ospek kali ini. Pak Hardi Yuwono, dosennya merekomendasikan Rania untuk menjadi panitia ospek. Nia, semua nilaimu hampir sempurna, tapi semua ini tak ada artinya di dunia kerja nanti. Kamu harus lebih banyak bergaul dengan temanmu lain jurusan. Bapak yakin jika kamu ikut kepanitiaan ospek, kamu akan mengenal lebih banyak orang dan karakternya masing-masing. Kamu harus belajar di luar buku-buku bahasa Inggrismu yang tebal ini. Begitulah pesan beliau. Rania sebenarnya enggan ikut-ikutan kegiatan seperti itu. Pertama, Rania tidak suka eksis. Kedua, kegiatannya sudah terlalu padat. Rania tak ingin super sibuk seperti Kak Putri, teman kosnya yang pergi pagi pulang pagi. Rania ingin kehidupan kampus yang normal-normal saja. Tapi Rania tak mampu menolak permintaan Pak Hardi. Selama ini, Pak Hardi banyak membantu Rania, termasuk dalam memperoleh beasiswa full 4 tahun. Kak Putri, kakak mau ke ruangan BEM ya? Rania boleh nitip formulir panitia ospek? Tanya Rania. Iya sih, Mbok yo ambil sendiri, sekalian kenalan sama kakak-kakak BEM-nya, jawab Putri. Ayo sekarang bareng aku aja, ajak Putri ramah. Tapi aku malu kak, tidak pernah ke sana. Ah, tenang wae,
Sana tuh kakaknya ramah, ndak nyokot kok wedi. Putri menggoda Rania yang sungkan. Ya udah, tapi Kak Putri bantu bilang ya. Sungguhan, aku malu. Rania memohon. Hehehe, lucu banget kamu ini Dek Nia. Yuk sama aku, jangan takut. Mereka pergi ke ruangan BEM. Ruang BEM yang terletak di lantai 2 sebelah perpustakaan. Ruangan itu seluas ruang kelas, cukup untuk berkumpul sekitar 40-an orang. Di depan ruang itu sudah ramai mahasiswa semester 3 dan semester 5 yang ingin jadi panitia ospek. Penampilan mereka keren dan gaul, berbeda dengan Rania yang apa adanya. Rania merasa salah kostum. Saat itu ia memakai kemeja putih polos dan celana jeans yang lusuh. Ia membawa tote bag, rambutnya dikuncir. Ia bahkan tak mampu menata rambutnya dengan benar. Cupu, itulah satu kata yang cocok disematkan padanya. Putri, sama siapa lu? Tanya Andre. Andre dan Paul sudah datang sejak tadi. Oh, ini adik kosku, Rania. Mau ikut daftar panitia, jawab Putri. Rania, Kak. Ia menyapa Andre dan Paul. Rania menunduk tak berani menatap mata keduanya. Gue Andre, ini Paul. Kita sekelas sama Putri. Nia tunggu sini sama Kak Andre dan Kak Paul ya. Mereka juga baru mau daftar jadi panitia kok. Aku mau masuk dulu, ada perlu sama Kak Laras, kata Putri. Loh, kok aku ditinggalin? Kata Rania pelan. Gak apa-apa dek, sama saya di sini, kata Paul. Oh dek. Andre menertawakan sikap polos Rania. Rania merasa tak nyaman berada bersama dua kakak ini. Rania bingung mau ngobrol apa. Duh, kepala Rania pusing rasanya jika harus membuka obrolan. Ini lebih sulit daripada menghafal naskah teater bahasa Inggris. Untungnya, Paul peka terhadap situasi ini. Ia mengajak ngobrol duluan. Rania satu kos dengan Putri ya? Basa-basi dimulai. Iya kak. Oh, jurusan apa kamu? Di bahasa Mandarin kayaknya belum pernah ketemu. Paul melanjutkan. Saya jurusan bahasa Inggris kak, jawab Rania. Oh, saya ada kenalan di sana, namanya Fahri. Kamu kenal? Kata Andre ikut ngobrol. Iya kak, kami sekelas, jawab Rania. Kalian baru mau jadi panitia juga ya? Rania memberanikan diri bertanya. Rania gugup, salahkah dia bertanya begitu? Iya, soalnya liburan semester besok nggak pulang ke Jakarta, kata Andre. Kalau saya karena dapat beasiswa, jadi wajib ikut kegiatan ini. Ada teman satu lagi, Randi, tapi belum datang. Dia juga dapat beasiswa, kata Paul. By the way, saya boleh bicara santai gak, Rania? Pakai elo gue gitu biar lebih akrab, tanya Andre sopan. Iya kak, senyaman kakak aja, Rania setuju. Tak lama, Randi pun datang. Mereka lanjut mengobrol sampai Kak Laras mempersilahkan mereka masuk ke ruangan BEM satu persatu. Ternyata saat itu bukan hanya pengisian formulir, tapi langsung wawancara. Beruntung Rania ikut Kak Putri ke sini. Kalau tidak, hilanglah kesempatan jadi panitia ospek. Wawancara singkat dilakukan oleh Kak Denny, Ketua BEM. Beberapa pertanyaan umum tentang kepribadian calon panitia dan alasan ikut kegiatan ospek berhasil dijawab Rania dengan baik. Kak Denny melihat Rania berpotensi menjadi pemimpin kelompok yang baik, sifatnya pintar dan ramah. Saat keluar dari ruang BEM, Rania berpapasan dengan Dara dan Tia. Entah hanya perasaan Rania saja, tapi mereka seperti memandang Rania dengan sebelah mata. Mereka bahkan tertawa, mengisyaratkan jijik pada Rania. Rania tak ambil pusing. Ia mengabaikannya dan pulang ke kos jalan kaki. Tempat kos Rania dan Putri berada tepat di belakang kampus. Putri ke kampus dengan bersepeda motor,
sedangkan Rania sudah terbiasa jalan kaki. Selain karena tak punya motor, Rania juga senang menghafalkan kosakata bahasa Inggris sambil berjalan. Tak ada waktu tanpa belajar bagi Rania. 3 hari berlalu setelah wawancara. Anggota panitia ospek telah ditetapkan. Kak Laras mengirimkan WA kepada yang diterima, termasuk Rania. Rania tak begitu senang mendapat pesan itu. Rania justru merasa bebannya bertambah. Selamat siang, Rania Isyana Yasmin, semester 3 jurusan Bahasa Inggris. Selamat, kamu diterima sebagai panitia ospek Fakultas Bahasa dan Sastra tahun 2012. Untuk itu, kamu wajib hadir di ruang BEM hari ini jam 4 sore. Terima kasih. Salam, Laras Sita Nurmasari, Sekretaris BEM. Kak Putri, nanti kumpul di ruang BEM juga ya? Tanya Rania. Iya dong, hari ini kan pembagian kelompok kerja, wajib datang, sama kenalan juga, jawab Putri. Kenalan sama semua panitia? Wah, Rania belum apa-apa sudah grogi. Iyo, nanti dibagi tugas, wes pokoknya datang aja. Tepat jam 4 sore, semua panitia sudah berkumpul. Kak Denny langsung membuka rapat pertama mereka dengan antusias. Beberapa mahasiswi semester 3 dan 5 terlihat berbisik membicarakan ketampanan Kak Denny. Sementara itu, Kak Laras melirik mereka dengan tampang jutek. Saya senang banget kita semua bisa kumpul di sini. Saya harap kita bisa bekerja hingga bulan Agustus nanti saat maba datang. Kita membuat mereka bangga masuk ke kampus ini. Jangan ada gap antara panitia semester 3, 5, dan 6. Kita semua sini satu kepanitiaan, satu keluarga. Langsung saja saya bacakan pembagian kelompok kerja. Saya Denny sebagai ketua panitia, wakil saya Putri dan sekretaris Kak Laras. Ketua seksi acara Paul, ketua seksi dekorasi dan dokumentasi Dara, ketua seksi konsumsi Tia, ketua seksi perlengkapan Andre, ketua seksi keamanan Randi, ketua seksi kesehatan Nadia, dan ketua seksi publikasi Rio. Untuk daftar anggotanya sudah ada di PDF yang saya share di WA. Silakan kalian berkelompok dan mulai membahas apa yang diperlukan. Ada pertanyaan? Kata Denny. Tidak, Kak, jawab mereka. Rania bersyukur ia tidak menjadi ketua seksi. Ia menjadi anggota Randy di seksi perlengkapan. Rania senang karena sudah berkenalan dengan Randy sebelumnya, jadi tidak terlalu canggung. Setelah berkenalan, mereka semua mulai menulis draft apa saja yang dibutuhkan saat acara penyambutan maba. Setelah mereka menulis daftar perlengkapan, Randy dan Rania membawa catatan mereka ke Putri. Di situ Putri sedang duduk di antara Denny dan Laras. Kak, kelompok kami sudah selesai diskusi. Ini daftar peralatan yang diperlukan. Mereka bertiga membaca catatan itu, lalu memberi masukan pada Randy dan Rania sebagai perwakilan kelompok kerja. Randy dan Rania langsung memahaminya, dan besok akan mulai meminjam peralatan yang dimaksud ke dekanat atau ruang dosen. Kelompok lain juga menyampaikan hasil diskusi pada Kak Denny. Setelah rapat selesai, Putri mengajak teman-temannya makan malam. Mampir Marwindo yuk, lapar nih, pengen Indomie. Yuk, tapi berempat aja, soalnya Paul masih mau rapat. Seksi acara mau bikin yel-yel buat para maba, kata Andre. Untung kita gak jadi seksi acara ya Nia, Randy tertawa. Tapi kayaknya perkap juga sulit deh kak. Tadi list kita banyak banget loh. Rania tak bisa membalas tawa Randy. Tenang Nia, aku udah kenal kok sama Pak Yanto. Beliau yang jaga gudang di dekanat. Gampang minta tolong sama Pak Yanto. Randy percaya diri. Bener banget tuh. Randy ahlinya perkap. Dulu dia juga ketua perkap pas acara di jurusan bahasa asing, kata Andre. Ngobrolnya lanjut ntar ya. Keburu lapar nih. Nia bonceng aku aja.
jangan sama duo gila itu, nanti kamu dimodusin, kata Putri. Hehe, iya kak, Rania membonceng Putri. Warmindo yang dimaksud Putri tak jauh dari kampus mereka. Sekitar 5 menit mereka sudah tiba di lokasi. Ini adalah Warmindo langganan Putri. Penjualnya sampai hafal menu favorit Putri. Teh Putri, seperti biasa, Indomie telur 2 pakai cabe, kata Teh Lilis. Iya teh, mantap. Minumnya teh jangan lupa, kata Putri. Es nutrisari mangga kan? Siap, kata Teh Lilis. Yang lain pesen apa? Tanya Mang Dadang, adik Teh Lilis yang membantu memasak. Tulis sini aja di kertas, saya teh orangnya lupaan. Mang Dadang memberikan kertas pada mereka. Lama pesanan mereka datang. Sambil makan, mereka bercerita banyak hal. Rania mulai terbiasa dan mau membuka diri pada teman-teman barunya yang setahun lebih tua darinya. Rania tak malu lagi untuk sharing dan tak sungkan minta bantuan pada mereka, terutama Randi yang satu kelompok kerja. Waktu berlalu tanpa disadari, obrolan mereka terlalu renyah mengalir apa adanya. Rania melirik jam tangannya. Waduh kak, udah jam 11 malam ini. Saya ada tugas makalah. Dikumpulkan besok jam 8 pagi. Saya izin pulang duluan ya. Rania pamit. Sorry Nia, aku gak bisa anter. Malam ini aku mau nginep di kos temen, kata Putri. Gak apa-apa kak, Nia bisa pulang sendiri kok, kan dekat. Rania lalu membayar dan meninggalkan mereka. Duluan ya kak. Tunggu Rania, aku anter ya, kata Randi mengejar Rania ke depan parkiran. Kalau Kak Randi anterin, Kak Andre ntar balik sama siapa? Rania menolak halus. Ntar abis anterin kamu, aku balik lagi ke sini jemput Andre. Tuh Andre sama Putri masih betah nongkrong, kata Randi. Ayo, Rania sebenarnya grogi. Ia belum pernah boncengan dengan cowok sebelumnya. Kecuali tukang ojek, itu beda cerita. Rania pun mengiyakan karena detik jam terus berjalan. Ia juga sebenarnya sudah capek rapat pertama ini. Ada makalah yang menantinya di meja belajar. Ayo kak, maaf ya jadi ngerepotin. Dih, santai aja, kayak sama siapa. Randi senang bisa mengantar Rania. Di perjalanan, Rania diam saja karena tak tahu harus ngobrol apa jika hanya berdua. Tadi mereka bisa tertawa bareng karena ada Kak Andre yang jago ngelawak dan Kak Putri yang ceriwis. Rania memang jago debat bahasa Inggris, tapi ngobrol sama cewek nol. Sampai, bener di sini kosanmu, kata Randi. Iya kak, sekali lagi terima kasih ya. Iya, duluan ya. Ntar Andre ngamuk kalau aku lama-lama. Randi memutar balik motornya dan kembali ke tongkrongan tadi. Rania segera masuk ke kamarnya dan membuka laptopnya. Maksud hati ingin mengerjakan makalah. Ia malah kepikiran wajah Randi. Rania meraih ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Ia buka profil Kak Putri lalu melihat teks fotonya. Di sana ada foto bersama teman sejurusannya memakai Cheongsam. Ada Randi juga di sana. Di tag Randi. Ia buka profil itu. Di sana hanya ada sedikit foto tentang makanan dan quotes. Tak ada foto dirinya yang lain. Tampaknya Randi tidak aktif bermain sosmed. Rania sedikit kecewa. Ini pertama kalinya dia kepo profil seseorang. Fokus Naya, ayo selesaikan makalah ini, katanya dalam hati. Saat akan meletakkan HP-nya, pesan di WA masuk. Dari Randi, semangat Nia, semoga makalahnya cepat selesai dan cepat tidur. Pada masa itu, WA belum bisa mengirim stiker. Kalau ada, mungkin Rania sudah membalasnya dengan stiker. Pipi Rania memerah. Ia tak berani membalas WA itu. Pagi harinya, Rania telat bangun. Tanpa mandi, ia bergegas ke kampus. Hari itu perkuliahan dengan Putri yang terkenal tegas. Putri tidak mengizinkan siapapun yang terlambat ikut kelasnya. Rania berlari menuju ke kelas. Nafasnya hampir habis.
Ia bahkan belum sempat sarapan. Untungnya Rania sempat sampai di kelas 3 menit sebelum Putri masuk. Putri langsung mulai kelasnya. Rania berhasil mempresentasikan tugasnya dengan baik. Ia yakin kali ini pun akan mendapat nilai A. Seharusnya setelah ini ada kuliah dengan Pak Bambang, tapi ia berhalangan hadir. Berbeda dengan masa SMA yang tidak boleh meninggalkan kelas saat jam kos. Mahasiswa lebih bebas, mereka bisa belajar sendiri ataupun pulang. Sebagian besar tentu saja memilih pulang. Rania sebenarnya ingin perpustakaan, tapi ada pesan masuk di WA grup panitia ospek 2022. Agar lebih mudah dipahami, beginilah chat di WA. Kak Laras, teman-teman yang gak ada jam kuliah bisa kumpul di ruangan BEM ya. Tolong bantu tim dekor buat bikin papan nama kelompok maba. Kak Putri, maaf kak, mau ujian presentasi, belum bisa bantu. Kak Andre, gue juga kak, bentar lagi masuk lagi kuliah di kelas jauh, matkul umum. Kak Randi, aku bisa kak, OTW dari kos. Yang lain yuk bantu. Mengetahui Randi akan datang ke ruangan BEM, Rania mengurungkan niatnya ke perpus dan berjalan pulang ke arah kosnya. Ia mandi lalu kembali ke kampus. Rania mau membantu tim dekor sekaligus ingin melihat wajah Randi. Rania pergi ke kampus memakai baju yang menurutnya lumayan oke. Sampai di ruang BEM, ternyata sudah ada banyak anak-anak yang hadir. Semua anggota tim dekor ada. Kak Laras dan Kak Denny juga di situ. Randi yang ia harapkan justru belum kelihatan. Teman-teman, saya mau bantu, kata Rania. Sini dek, langsung aja bantu ngecat papan yang ini. Kelompok maba kampus kita besok dibagi jadi 15 kelompok besar. Namanya pakai nama-nama bunga. Kamu ngecat bagian tulisan kenanga ya. Kak Denny menjelaskan. Baik kak. Rania tersenyum pada Kak Denny. Laras jelas tampak tak suka dengan cara mereka berinteraksi. Semuanya aku pamit ya, mau ada kuliah. Kalian lanjut aja, gak usah dipaksakan kalau capek, boleh istirahat, kata Kak Denny. Oke bosku, siap, jawab salah satu anggota. Laras mengikuti Denny. Ia menggandeng lengan Denny seakan-akan memberitahu pada semua cewek di situ. He is mine. Serasi banget ya lihat Kak Denny sama Kak Laras. Satunya ganteng, satunya cantik. Dara memancing. Jelaslah, mereka kan sejak maba sudah jadi king and queen. Rakyat jelata mana bisa ambil hati Kak Denny? Dia menyahut. Emang ada Tia, rakyat jelata yang berani caper, kata yang lain. Jelaslah, yang sok baik mau bantu kelompok dekor juga ada. Anggota bukan, bikin kesel aja. Dara menyindir Rania. Rania merasa heran, apakah hadirnya di sini membuat kesalahan? Jelas-jelas Kak Laras membuat undangan terbuka di grup. Siapa saja yang free time, boleh dong membantu. Rania tidak memperdulikan ocehan mereka. Dara dan Tia terus saja berkata-kata yang menyakitkan. Padahal Tia sendiri bukan anggota tim dekor. Tia mengikuti Dara ke ruangan BEM agar tidak membolos kuliah. Perbuatan yang gak banget menurut Rania. Membolos tak ada dalam kamus hidupnya. Dara dan Tia baru terdiam ketika Randi datang. Udah pada mulai ya? Sorry, aku tadi mampir dulu beli cemilan. Pada mau gak? Randi membagikan beberapa kantong Indomaret pada mereka. Mau dong. Cie, Kak Randi ada mau sama tim dekor atau sama ketua tim dekor nih? Tia berisik. Tia mengira Kak Randi naksir sahabatnya, Dara. Bisa aja Tia, gak kok, emang pengen beli jajan aja. Setelahnya, Randi menghampiri Rania yang ngecat papan nama di pojok ruangan. Nih, buat kamu. Randi memberikan coklat pada Rania. Makasih kak, Rania menerima dengan senang. Melihat hal itu, Dara emosi dan sengaja menumpahkan cat. Aku pusing, mau pulang. Kalian lanjutin deh tuh. Ia menyuruh anggota timnya membersihkan cat.
Ia pergi disusul Tia. Dibandingkan emosi, sebenarnya Dara lebih merasa malu karena jelas Randi menaruh hati pada Rania. "Kamu kesel ya sama Nia itu?" tanya Tia. "Ih, pakai nanya lagi. Yang jelas lah. Kak Randi itu kan inceran gue." Dara menyetir mobil dengan kencang. "Terus kita mau kemana?" tanya Tia lagi. "Tahu ah, ke mall aja yuk, makan." "Oke, mau aja, ngikut." "Lagian Cinia itu sok kecakepan banget ya, Ra. Ya nggak sih?" Tia kembali mengompori. "Iya bener. Sama Kak Denny juga dia senyum-senyum. Pasti tujuannya dia ikut panitia ospek ini pengen cari cowok doang kan?" Dara semakin emosi. "Iya tuh, kemampuan dia kan pas-pasan. Ngomong depan umum waktu rapat aja masih AU kayak orang bego." "Hahaha, kok bisa ya anak kayak gitu dapat full beasiswa? Emang miskin kali. Terus dia jual kisah kemiskinannya biar dosen pada iba." Dara dan Tia tak hentinya menggibah. Mereka merasa puas dengan menjatuhkan Rania. Seminggu sebelum hari penyambutan maba, semua panitia berkumpul di aula. Sejak itu, Kak Denny mengumumkan bahwa aula kampus akan menjadi sekretariat. Selama seminggu ke depan sampai acara ospek 3 hari, mereka akan menginap di aula bersama-sama. Mereka akan tidur beralaskan matras. Rania merasa hal itu tidak efektif. Ia memberanikan diri bertanya, "Kak, maaf sebelumnya, kenapa kita semua harus menginap? Bukankah kita bisa mengerjakan tugas persiapan siang hari dan kembali ke kos?" "Kita perlu sering koordinasi, Dek Nia. Lebih baik kita semua kumpul siang dan malam di sini supaya nggak ada yang hilang-hilangan saat dibutuhkan," jawab Kak Randi. "Toh sekarang perkuliahan libur, semua tugas dari dosen udah selesai. Sekarang waktunya kita fokus buat persiapan ospek," Kak Laras menegaskan. "Kak, saya setuju kita kumpul di sini menginap, biar kita bisa saling bantu dan cross check tugas seksi lain," kata Dara. "Iya Kak, yang gak setuju keluar aja dari kepanitiaan ini. Gak niat banget dunia jadi orang. Udah mepet hari H malah komplain," dia judes. "Tenang semuanya, aturan sudah saya buat. Nanti Kak Putri yang akan menjelaskan," Kak Denny menengahi. "Oke gini ya teman-teman, buat yang pernah ikut panitia ospek, hal kayak gini bukan masalah. Buat anak yang baru join kayak Rania pasti bingung. Aku jelasin." Putri berusaha menenangkan Rania. "Pihak kampus tahu kalau kita menginap di aula ini. Dosen juga kasih support konsumsi, makanan dan minuman buat kita selama 7 hari persiapan, plus 3 hari acara ospek. Obat-obatan juga tersedia. Kita gak perlu khawatir. Soal mandi bisa bergantian di kamar mandi kampus. Ngerti Nia?" kata Putri. "Iya Kak Putri. Maaf saya baru pertama kali join kepanitiaan," kata Rania. "It's okay Nia. Teman-teman di sini bakal bantu kok kalau kamu kesulitan. Buat semuanya, habis ini kita pulang ke kos masing-masing bawa baju dan alat mandi seperlunya," kata Kak Denny. "Tim perkap mohon lebih cepat balik ke aula karena kalian yang harus menyiapkan matras buat tidur kita semua di sini," Kak Laras memberikan perintah. "Siap Kak, kami akan kembali lebih cepat," jawab Randi. Randi pergi bersama Rania mengambil keperluan pribadi Rania di kosnya. "Kak, emang harus sampai nginep segala ya?" tanya Rania. "Emang kenapa? Nia takut ya tidur di aula? Kan beramai-ramai." "Gak bisa saja Kak, kayak aneh gitu suasana aula tadi. Aula kan jarang dipakai, mungkin cuma sebulan sekali pas ada event khusus. Kepanitiaan ospek emang begitu sejak dulu. Kakakku yang sekarang udah lulus dulu pernah jadi panitia ospek juga. Dia cerita kalau kampus kita ini memang totalitas dalam menyambut maba," Randi bercerita. "Nia ingat kan dulu waktu Nia masih menjadi maba? Nia juga merasa senang dan bangga masuk kampus ini," tanya Randi. "Iya Kak, ingat banget kakak-kakaknya ramah. Gak ada perpeloncoan dan kegiatannya seru. Gak kerasa kalau ospek, jadi gak serem," jawab Rania. "Nah,
Makanya, Nia sekarang kita gantian menyambut maba biar mereka bisa senang dan bangga jadi bagian dari kampus kita. Kalau mereka bangga, mereka bakal semangat kuliah dan jadi pinter kayak kamu. Randi menghibur Rania. Rania tersenyum. Dan satu lagi Nia, Randi tersenyum. Aku pengen selama 7 hari ke depan kita bisa lebih dekat lagi. Randi menggenggam tangan Rania. Perasaan Rania tak karuan. Apa maksudnya? Apakah Randi secara tidak langsung mengungkapkan rasa sukanya? Rania malu setengah mati. Kak, kita udah ditunggu yang lain. Ayo ke kos Kak Randi. Kita ambil tas kakak terus balik ke aula. Rania mengalihkan pembicaraan. Kalau sama kamu, aku jadi lupa waktu Nia. Randi tampak sangat berbunga-bunga. Ia lega sudah menyampaikan keinginannya untuk lebih dekat dengan Nia. Setelah mengambil tas dan memastikan tak ada yang ketinggalan, mereka kembali ke aula. Di parkiran mereka bertemu dengan Andre dan Paul. Sekarang kalian berdua bareng terus nih, Andre usil. Dah jadian gak bilang-bilang. Paul sama saja bikin Rania malu. Belum jadian, kata Randi. Maaf kak, saya masuk duluan. Rania menyembunyikan mukanya. Saat ini pasti ekspresinya tak tertolong. Rania menenangkan diri dan mulai menata barang-barang yang diperlukan. Kata Kak Putri, setelah ini mereka akan berlatih yel-yel dipandu oleh Kak Paul. Kak Paul menunjukkan gerak dan lagu yang sudah tim seksi acara buat. Lalu mereka semua berlatih bersama. Ye iye ha ha ha, ye iye la la la. Ospek di kampus FBS ceria dan gembira. Fakultas Bahasa dan Sastra. Kampusku andalanku. Aku bangga jadi mahasiswa FBS. FBS maju, FBS selalu di hatiku. Paul memang terkenal piawai membuat gerak dan lagu. Dibantu teman satu timnya. Yel-yel ini menjadi sangat mudah dihafalkan. Mereka tertawa bersama karena gerakannya lucu. Rania mulai merasa ada benarnya mereka menginap di aula. Kapan lagi semua bisa kumpul dan latihan bersama begini? Saat berlatih, Randi selalu membantu Rania yang kesulitan di bagian gerakan melompat. Lompatan Rania lucu, menggemaskan. Dari kejauhan, Kak Denny memperhatikan Rania. Sejak awal pembentukan panitia, Kak Denny ingin akrab dengannya, tapi belum ada kesempatan. Begitulah kegiatan mereka sehari-hari di aula, berlatih gerak dan lagu, membagi kelompok maba, membahas agenda ospek, mendekor ruangan kegiatan dan lain-lain. Semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Meskipun senang, Rania ingin pulang ke kos. Ia sudah merindukan kamarnya. Di aula ia hanya tidur 2 jam. Rapat membahas kegiatan selesai jam 2 dini hari. Jam 4 mereka sudah harus bangun untuk persiapan lagi. Rania merasa tak sanggup, tapi ia sudah terlanjur gabung di kepanitiaan. Sia-sia waktu dan tenaga yang ia keluarkan selama ini jika ia harus berhenti dari kepanitiaan. Ia tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri. Ia juga merasa tidak enak hati dengan Pak dosen, Kak Putri, dan tentu saja Kak Randi. Ketika sedang memikirkan itu, Dara dan Tia datang. Heh, sini lu. Kita mau ngomong sama lu. Dara jelas tampak marah. Cepetan ikut kita. Dia menyeret Rania ke belakang aula. Kalian apa-apaan sih? Ngomong di teras aula kan bisa. Kenapa mesti di sini? Rania tak terima. Jangan nyolot lu. Lu pikir lu cantik apa deketin Kak Randi? Pegangin Tia, perintah Dara. Tia yang berbadan besar memegangi 2 tangan Rania. Rania tak bisa bergerak. Saat itu, Dara mencekoki Rania dengan miras sebotol penuh. Lihat-lihat dong, lu tahu diri kalau nyari cowok. Kak Randi tuh gebetan gue. Dara meluapkan emosinya. Hoe. Rania memuntahkan miras dari mulutnya. Lidahnya seperti terbakar. Melihat botolnya saja Rania belum pernah. Ini malah dipaksa minumnya.
Dara semakin marah lalu mencekoki Rania lagi. Ra, udah deh, ini anak orang bisa pingsan. Tia mulai melepaskan Rania. Dara dan Tia kabur. Rania ditinggalkan sendirian di belakang gedung aula. Kepalanya pusing, perutnya sakit dan matanya berkunang-kunang. Sejak semalam ia kurang tidur, ditambah lagi minuman entah berisi campuran apa yang telah diminumkan barusan. Rania sekuat tenaga mencoba bangun. Percuma Rania berusaha, tubuhnya lunglai dan tersungkur. Saat ia akan pingsan, samar-samar ia melihat seorang wanita mendekatinya. Wanita itu terlihat seumuran dengan dosennya. Bu Tri, wanita itu berkata, "Kowe kuat Cah Ayu." Lalu semua gelap. Rania tak ingat apa-apa lagi. Saat tersadar, ia sudah berada di ruangan kesehatan ditemani Kak Putri. "Minum Rania." Kak Putri membawakannya segelas air putih. "Kenapa aku di sini, Kak?" Rania bingung. "Pulang ke kos yuk, nanti aku ceritain di kos." Putri mengajak Rania pulang. Rania setuju, ia masih lemas. Rania berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Rania menangis dan menggigil ketakutan setelah sampai di kos. Kak Putri memberikannya selimut dan memeluk Rania. "Jangan nangis, sudah jangan nangis." Kak Putri menenangkan Rania. "Kak, apa yang sudah kulakukan? Aku takut." "Rania sudah ingat kejadian tadi?" tanya Putri. Rania mengangguk. Sudah, itu semua bukan keinginanmu Nia, semua di luar kendalimu." Rania merasa takut luar biasa. Putri lalu menelpon Randi. "Randi, kamu kesini ya sama Andre dan Paul. Rania perlu dibawa ke RS." Mereka bertiga datang. Kebetulan penghuni kos yang lain sedang tidak ada di tempat. Hanya ada Rania dan Putri. Mereka berlima bergegas naik mobil Andre menuju rumah sakit. Di perjalanan, Rania duduk di belakang di antara Paul dan Randi. Sementara Andre dan Putri duduk di depan. "Tadi itu ada apa sebenarnya? Gue lagi pergi beli makan, tahu-tahu di kampus sudah heboh. Beneran Rania kesurupan?" tanya Andre. "Pelan-pelan ngomongnya, Rania lagi tidur." Putri marah. "Oke, sorry, ceritain please." Andre memohon pada Putri. "Tadi sore, aku sama yang lain, termasuk Randi dan Paul masih bantuin anak-anak dekor ngecat backdrop. Tiba-tiba Rania berlari dari aula, masuk lewat pintu utama dan jerit-jerit. Kupikir awalnya Rania tertawa bercanda, lama-lama suaranya berubah jadi tangis, lalu jadi kayak orang marah. Beneran, serem amat, kayak yang di film-film itu Put." Andre tak percaya. "Iya, tadi aku sama Randi langsung pegangin Rania," kata Paul. Semua anak kaget dong. Beberapa mundur menjauhi Rania. Kak Denny juga bantu pegangin Rania, tapi 3 cowok itu ditendang semua sama Rania. "Kok bisa kerasukan? Emang tadi Nia ngelamun apa bagaimana?" Andre heran. "Gak tahu Andre, tiba-tiba kayak gitu udah," jawab Randi. "Habis itu gimana?" Andre masih penasaran. "Kak Denny kan jatuh ya setelah ditendang. Habis itu Rania naik ke atas badan dia, nindih dan mau nyekik Kak Denny." "Lah, apa urusannya sama Kak Denny?" Andre tak habis pikir. "Ya mana tahu. Tadi pas sadar, Rania nangis dan ketakutan. Kayaknya dia ingat apa yang terjadi di aula," kata Putri. "Ini masih lama nyampe RS. Tolong dong agak cepat nyetirnya," minta Randi. "Iya, ini mobil depan gue kagak satset," kata Andre. Jalan malam itu sangat padat, maklum malam minggu. Sesampainya di RS, Rania langsung diberikan pertolongan. Ia diinfus karena sangat lemas. Putri akan menemaninya di sana malam itu. Andre, Paul, dan Randi kembali ke kampus. Ketika mereka sampai di kampus, anggota panitia ospek lain sedang berkumpul di tengah aula. Mereka bertiga langsung ikut duduk lesehan di atas karpet. "Maaf Kak, kami baru dari RS mengantar Nia.
Paul minta izin gabung ke forum. Iya, silahkan duduk, jawab salah satu senior semester 7. Seperti yang saya bilang tadi, kita di sini harus lebih waspada. Jangan ada yang ngelamun, jangan ada yang pergi sendirian, dan lapor ke tim keamanan jika ada hal-hal yang mencurigakan, kata Kak Denny. Maaf Kak, kami tim keamanan tadi sudah berkeliling, kata salah satu teman Paul. Di belakang aula kami menemukan 2 botol miras, sambung yang lain. Miras? Peraturan camp kali ini dilarang minum kan? Siapa yang melanggar peraturan? Kata Laras. Maaf Kak, apa mungkin Rania minum-minum sampai mabuk dan membuat kekacauan seperti tadi? Kata Tia memprovokasi. Jangan sembarangan nuduh ya kamu Tia. Randi tidak terima. Kalau bukan mabuk, apa dong tiba-tiba nangis, ketawa, terus mau melukai Kak Denny? Kata Dara dengan nada tinggi. Bener Kak, kita berdua sih gak percaya sama mistis-mistis. Kalau nggak mabuk ya sakit mental tuh Rania, kata Tia membela Dara. Sungguh malang nasib Rania, tak ada saksi mata yang melihat pembulian Dara dan Tia padanya. Kini beberapa anggota panitia tergiring opini Dara dan Tia. Mereka mulai percaya bahwa Rania mabuk. Sebagian lain meyakini Rania hanya caper, pura-pura kerasukan agar mendapat perhatian Kak Denny. Randi dan Putri yakin banget Rania beneran kerasukan. Anak sepolos Rania yang hanya tahu belajar, gak mungkin mabuk. Meskipun Putri belum pernah lihat orang kesurupan sebelumnya, tapi dia percaya Rania tidak bohong. Putri tidur di sofa sebelah ranjang tempat Rania berbaring. Putri merasa bersalah karena mengajaknya ikut kepanitiaan. Seharusnya di waktu liburan ini Nia bisa pulang ke desanya untuk menemui keluarga. Putri teringat dulu pertama kali Rania datang ke kos awal kuliah. Anaknya pemalu. Ia melihat jam, sudah pukul 1 dini hari. Matanya terasa berat dan terpejam. Putri merasa ada yang membuka pintu kamar rawat inap, tapi Putri yakin tadi menguncinya dari dalam. Putri ingin membuka mata, tapi susah sekali. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Badannya kaku. Putri berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Ia istighfar berkali-kali. Akhirnya, ia berhasil menyadarkan dirinya. Saat matanya terbuka, ia melihat Rania berdiri tegak di atas kasur dengan mata melotot. Kelihatan warna putihnya saja. Putri kaget dan memanggil suster. Tolong! Tak ada jawaban. Lorong rumah sakit sepi. Putri kembali masuk ke kamar. Ia takut terjadi apa-apa pada Rania. Saat ia kembali, Rania sudah berbaring di ranjangnya. Putri lalu mengajaknya bicara. Nia sudah sadar. Iya kak, rasanya pusing banget. Kakak tadi kemana? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, tekan tombol lonceng notifikasinya dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.